أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita dengan sekehendaknya, dengan sekeinginannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba takdirnya miskin, tidak punya apa-apa. Bukan keinginan dia, tetapi itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah ciptakan, dilahirkan dalam keadaan tidak punya mata. Kemudian di samping tidak punya mata, dia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ketidaksempurnaan dalam jasadnya. Apakah itu mau hamba tersebut hadirin? Bukan. Itu semua adalah maunya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mafhumnya adalah pada hakikatnya kita hidup di dunia ini, bagaimana kita itu menyempurnakan daripada kemauan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan maunya Allah Subhanahu wa taala. Apa maunya Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita punya keinginan, istri kita punya keinginan, anak kita punya keinginan, baginda Nabi alaihi salatu wasallam pun punya keinginan, dan Allah Subhanahu wa taala pun punya keinginan. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, keinginan diri kita mungkin hanya keinginan-keinginan yang diikuti oleh hawa nafsu saja. Keinginan yang diinginkan oleh anak dan istri kita itu mungkin hanya keinginan yang keluar dari hawa nafsu saja. Tetapi keinginannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seluruh umat manusia dari mulai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menyampaikan agama sampai manusia yang terakhir lahir, bagaimana seluruhnya harus masuk ke dalam surganya Allah, dihindarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama, pingin hidup tenang, pingin merasakan enaknya tidur, enaknya makan, tetapi banyak hak yang tertangguhkan dari baginda Nabi alaihi salatu wasallam karena begitu banyaknya kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyempurnakan akhlak-akhlak daripada seluruh manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya keinginan, Allah punya keinginan, tetapi yang berlaku hadirin adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini selepas salat maghrib, enaknya kita duduk di rumah, di depan TV sambil minum chai kopi. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, Allah menunjukkan betapa sayangnya kepada kita semua. Allah menunjukkan betapa sayangnya kepada bapak-bapak semua. Dari sekian jemaah yang melaksanakan salat maghrib, maka bapak-bapak inilah yang Allah pilih untuk duduk dalam Allah. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu kebaikan Allah kepada kita, salah satu cintanya Allah kepada hambanya. Karena inilah tugas kita hadirin, mengenalkan Allah kepada setiap manusia. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani, panghelana anu wajib ka manusia ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa. Maka yang paling pertama jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kewajiban diri kita adalah ma'rifatun ilah, yaitu mengenalkan manusia supaya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila manusia ini sudah kenal hadirin, maka akan timbul sayang. Kalau sudah sayang, maka akan berkorban. Maka apabila sudah berkorban, seorang hamba, contoh istri kita hadirin, kita cinta kepadanya, kita berikan kepadanya, kasih sayang kepadanya,
dengan ikhlas. Kemudian kita pun berkorban, berani kerja siang malam, bahkan terkadang kita meninggalkan perintah Allah demi istri kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, istri kita di jalan ada yang noel, kita marah. Kita marah. Kenapa? Karena kita ini ada berkorban bagi istri kita. Sehingga apabila orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi ditoel saja hadirin atau dilirik saja sama laki-laki lain, maka kita ini akan marah. Tetapi hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, agama dihina di mana-mana. Agama pada hari ini hadirin dicemoohkan. Para penyampai-penyampai agama dihinakan. Para habaib-habaib yang jelas mereka adalah keturunan baginda Rasulullah SAW dihinakan sama mereka-mereka yang tidak menyukainya hadirin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak kenal kepada Allah. Mereka tidak kenal kepada Allah. Kenapa mereka tidak kenal kepada Allah? Karena kita hanya diam-diam saja di rumah, tidak menyampaikan ini agama, tidak mengenalkan Allah kepada mereka hadirin. Hakikatnya bukan salah mereka, tapi salah kita hadirin. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya hadirin bersusah payah menyampaikan ini agama. Bersusah payah menyampaikan ini agama. Terkadang badan yang begitu lelah hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, berangkat memakai pakaian putih, tetapi ketika pulang sudah berubah berwarna-warni. Berubah menjadi warna coklat, menjadi warna hijau, menjadi warna merah, penuh dengan kotoran unta, penuh dengan pasir dan tetesan-tetesan darah yang mengalir dari baginda Rasulullah SAW ke dalam baju. Seperti itulah hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Agama sampai kepada kita bukan melalui angin, bukan. Agama sampai kepada kita hadirin bukan melalui sosial media, juga bukan. Agama sampai kepada kita bukan melalui air dan ikan-ikannya, bukan melalui udara dan burung-burungnya, bukan. Tetapi melalui perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka rela meninggalkan anak istrinya, mengorbankan kebahagiaannya, hak-hak istrinya banyak yang mereka ambil untuk menyampaikan ini agama. Tetapi hadiah yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan, yaitu Allah sempurnakan mereka diam di surga selama-lamanya. Allahu Akbar. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Maka ada satu sahabat hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, senantiasa dia kalau seandainya dia melaksanakan sholat, maka dia akan berada di pojok sebelah kanan. Akan berada di pojok sebelah kanan. Satu hari jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat ini tidak ada. Maka baginda Rasulullah SAW menanyakan hadirin kepada para sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wahai sahabat-sahabatku, kemana sahabat kalian yang suka sholat di pojok sebelah sana? Maka kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, sesungguhnya ibunya dalam keadaan sakit. Ibunya dalam keadaan sakit. Maka baginda Rasulullah SAW menengok hadirin, menengok sahabat tersebut. Ternyata dilihat sahabat tersebut sedang mengambil kotoran daripada ibunya, sedang mengambil kotoran-kotoran daripada ibunya. Selepas sahabat tersebut membasuh daripada kedua telapak tangannya, maka baginda Nabi mengambil hadirin telapak tangannya, kemudian diusapkan ke wajah baginda Rasulullah SAW. Melalui inilah kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan keridhaan dari Allah, kamu akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat ketika disampaikan satu perintah dari Nabi tidak ada pikir-pikir, mereka langsung kerjakan. Sahabat ketika disampaikan satu larangan dari Nabi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi, maka ketika itu sahabat langsung meninggalkan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat tersebut yaitu melarang mabuk-mabukan, melarang miras, hadirin, melarang narkoba kalau untuk zaman sekarang. Ayat tersebut melarang yang awalnya narkoba, yang awalnya miras ini hadirin.
Itu dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena banyaknya kejadian-kejadian dari miras tersebut, yaitu manusia-manusia yang durhaka kepada Allah, perzinahan marak di mana-mana, kemudian kepada kedua orang tua, mereka menyakiti kedua orang tuanya, memarahi kedua orang tuanya, maka Allah menurunkan ayat pelarangan untuk meminum minuman khamar, hadirin. Bagaimana para sahabat ketika itu? Mereka menyimpan minuman khamar bukan 1 tahun, 2 tahun, sudah puluhan tahun. Ya kalau seandainya dijual khamar tersebut, hadirin, mungkin harganya akan ratusan dinar, akan ribuan dinar. Kalau sekarang mungkin akan miliaran. Tetapi ketika baginda Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya khamar itu adalah haram, sesungguhnya khamar itu adalah najis, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, tinggalkan oleh kalian maka kalian akan sukses, kalian akan bahagia. Maka ketika itu, hadirin, sahabat tidak pernah berpikir mengambil seluruh khamar-khamar kuning dilemparkan kemudian dipecahkan, hadirin, botol-botol. Inilah sahabat, hadirin. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, baginda Nabi SAW sampaikan, ikuti aku, kata Rasulullah, dan ikuti khulafaur rasyidin. Ikutilah para sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena apabila kalian mengikuti mereka, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan hidayah. Kalian akan dikasih petunjuk-petunjuk jalan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat adalah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menyampaikan ini agama. Sehingga hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebab pengorbanan mereka agama sampai ke negara kita, negara Indonesia. Di Indonesia ada beberapa kuburan para sahabat radhiyallahu anhu. Coba kita bayangkan, Pak, dari Madinah Al-Munawwarah pergi ke Indonesia. Kalau sekarang mudah pakai pesawat, kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu coba kita bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka berbulan-bulan melewati lautan, mereka berbulan-bulan melewati gunung-gunung untuk menyampaikan agama kepada orang-orang yang ada di Indonesia ini, hadirin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang hidup kekal abadi di dunia, tidak ada. Tidak ada, Pak. Mungkin tahun depan, mungkin bulan depan bapak-bapak akan duluan, saya belakangan. Atau nanti saya belakangan, bapak-bapak duluan, tidak jadi masalah kalau buat saya. Silakan saja, Pak. Kalau dibalik masalah. Masya Allah. Jadi tidak ada yang tahu, Pak. Karena di dunia ini, Pak, ruh itu, kematian itu bukan sistem urut tapi sistem cabut, Pak. Kalau sistem urut masih abahul, antum nunggu sekolah. Tapi kan tidak seperti itu, Pak. Justru sistem cabut Allah itu mengambilnya. Karena kematian adalah rahasia Allah, dan kematian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak buat usaha, Pak, usaha untuk menyempurnakan agama kita, usaha untuk menyampaikan ini agama kepada setiap manusia, sehingga manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini agama tidak akan pernah wujud dalam diri kita kalau kita tidak usahakan. Sebagaimana kita mengusahakan uang, Pak. Cicing we urang teh di imah. Apakah uang datang sendiri? Tidak, Pak. Kecuali kita berdoa, kemudian wajah kita, jasad kita sudah bercahaya, sehingga satu doa akan menjadikan Allah menurunkan pertolongannya kepada kita. Itu berada di level para anbiya, dia berada di level para sahabat. Ari urang mah level naon atuh, Pak? Urang mah level acak kadut, Pak, urang. Ngadoa urang unggal penting oge, Masya Allah, Pak. Teu nepi-nepi boro-boro ka langit kalap-lap pasti ge teu nepi, Pak, urang mah. Nepi kana plafon. Apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Nah, maka kita harus mengkaji diri kita, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penyebabnya ini semua terjadi pada diri kita? Maka ulama sampaikan, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembalikan kesuksesan umat akhir zaman, sukses seperti para sahabat radhiyallahu anhum, untuk mengembalikan suksesnya umat Islam pada masa dulu, maka tidak ada cara lain kecuali memakai cara-cara yang dipakai orang-orang terdahulu. Tidak ada cara lain, Pak. Kalau seandainya mengatakan ada acara sekarang,
ada cara untuk menyampaikan agama dengan Instagram, dengan Twitter, dengan Facebook, dengan WA. Tidak ada, Pak. Karena kalau seandainya perkara itu baik, Allah kuasa untuk menyampaikan perkara tersebut di zaman Rasulullah SAW. Kalau seandainya handphone ini adalah kebaikan, Pak, maka Allah kuasa untuk menghadirkan handphone di zaman baginda Rasulullah SAW. Bukankah Nabi SAW sampaikan khairul qurun qarni summal qarni summal qarni? Sebaik-baik zaman adalah zaman aku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Zaman sahabat dan zaman tabi'in, itulah zaman terbaik, Pak. Maka apabila diri kita sekarang mengikuti zaman-zaman di masa lalu, zaman-zaman terbaik, walaupun orang mengatakan ketinggalan zaman, tetapi justru di zaman itulah Allah mengangkat derajat orang Islam, Allah mengangkat kaum muslimin, Allah mengangkat derajat-derajat para perempuan, Allah mengangkat derajat-derajat orang Islam ketika itu, sehingga orang-orang kafir ketika itu membayar pajak kepada orang muslim, Pak. Hari ini beda, Pak. Orang Islam bayar pajak kepada orang Islam sendiri. Kalau sekarang di dalam Al-Quran khairu ummah, Nabi sampaikan umatku. Mana yang disebut umat, Pak? Mau disebut umat yang kumaha, Pak? Disebut umat, Maka Nabi sampaikan, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, syarat menjadi umat, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Syarat menjadi umat, kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa aqamas shalah wa ata zakah. Syarat menjadi iman, syarat menjadi umat, Pak. Jadi syarat menjadi umat ini yang pertama adalah bagaimana kita mempunyai iman yang sempurna, iman yang telah Allah titipkan ketika di alam ruh ke dalam diri kita, masuk seluruh manusia yang hadir ke dunia ini, Pak. Dihadirkan sama Allah itu karena mereka mengatakan Engkau adalah Tuhan.